Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBS dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita jumpa lagi. Kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah sihir yang memang di ranah Nusantara, di Indonesia ini cukup banyak orang yang menggunakan sihir jenis ini. Yaitu insya Allah kita pada hari ini akan membahas sihir pelet. Adapun sihir pelet ini adalah turunan dari jenis sihir yang namanya mahabbah. Jadi salah satu turunannya dari sihir mahabbah adalah pelet. Beberapa turunan dari sihir mahabbah itu, sihir pengasihan ya, mahabbah itu pengasihan. Itu diantaranya ada pelet, ada putar giling, ada yang lain-lain. Tapi insya Allah pada hari ini kita akan bahas yang jenis pelet gitu ya. Mungkin kita sering mendengar sihir pelet gitu ya. Yang paling populer mungkin jaran goyang yang sering kita dengar ya. Apakah ada sihir pelet itu? Pertanyaan kan begitu. Ada yang sebagian tidak percaya. Pada nyatanya sihir pelet itu ialah benar adanya. Tidak sedikit orang, terutama kaum wanita yang terkena sihir jenis ini. Maka dari itu, insya Allah pada hari ini kita akan membahas bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang terkena sihir pelet gitu ya. Nah, sihir pelet ini sendiri bisa menimpa laki-laki maupun perempuan, baik yang masih sendiri maupun yang sudah berumah tangga gitu ya. Langsung saja, bismillah. Oh ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, boleh singgah dulu ke tombol subscribe-nya, di subscribe, takutnya nanti di akhir kelupaan gitu ya. Simak terus video ini sampai habis, jangan di skip, simak detail demi detailnya ya. Baik, langsung saja. Ciri-ciri sihir pelet yang pertama adalah seseorang atau korbannya ini menjadi sangat cinta kepada seseorang yang memeletnya, padahal sebelumnya sama sekali tidak ada perasaan atau malah cenderung benci kepada orang itu gitu ya. Misalnya dijodoh-jodohin, misalnya jodohin sama teman-teman, diceng-cengin ya, wah aku benci sama dia kok ngapain gitu ya. Nggak lama kemudian jadi cinta, jadi sayang. Tiba-tiba dia sendiri nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apalagi kalau tidak pernah ketemu dengan orang yang tiba-tiba dia sukai ini, jarang, komunikasi pun jarang, begitu ya. Kedua adalah dia memiliki perasaan rindu yang menggebu-gebu terhadap orang yang memeletnya tadi gitu ya. Pokoknya dalam keadaan apapun ia terbayang-bayang wajahnya, lagi makan, lagi kerja. Pokoknya segala aktivitasnya itu tidak luput dari bayangan wajah seseorang yang memeletnya tadi. Tidur pun begitu. Ya, susah untuk tidur, selalu mengingat-ingat. Tidak ada obat lagi untuk menghilangkan itu kecuali berjumpa dengan yang memeletnya tadi gitu ya. Selanjutnya adalah syahwatnya juga, selain kerinduannya, syahwatnya juga menggebu-gebu ya kepada seseorang yang memeletnya tadi. Selain ingin bertemu, itu bukan hanya untuk bertemu. Kadang pada kasus-kasus tertentu bahkan harus ketemu dan bernafsu sekali untuk melakukan hubungan biologis, hubungan badan kepada orang memeletnya tadi gitu ya. Tidak ada obat lain untuk menenangkan dirinya kecuali bertemu dan sampai bisa berhubungan tadi itu, sampai segitunya gitu ya. Apakah saya sebagai peruqyah pernah mendapati pasien seperti ini? Jawabannya pernah. Tanpa dia sadari, rindu itu telah menyelimuti hatinya. Siang dan malam, tengah malam, biasanya dia takut untuk keluar rumah, tapi dia bela-belain keluar rumah untuk datangin seorang itu. Kadang-kadang juga nggak peduli jarak dia, waktu, jarak, keadaannya lagi apapun, maunya ketemu saja, gitu ya. Terus selanjutnya adalah menderita beberapa penyakit yang sebelumnya tidak ada. Misalnya begini, pusing, apalagi di jam-jam tertentu, pusing kepalanya ya, terus sakit di pundaknya sakit, terus ada masalah di area lambungnya, terus mengalami alergi yang tiba-tiba sporadis ya, banyak sekali gitu ya. Tapi dokter pun bingung ini kenapa alerginya, diobati pakai ini dan itu nggak sembuh dia, begitu ya. Selanjutnya adalah
eh, mendadak atau tiba-tiba benci kepada semua lawan jenisnya. Termasuk kalau dia sudah nikah ya kepada suaminya dia paling benci banget, ilfil tiba-tiba, emosi aja sama suaminya gitu ya. Atau kalaupun bukan suaminya, kepada setiap lawan jenis yang mencoba mendekatinya, melihatnya, atau kita ngelihat dia ngelihat, maka benci dia, ilfil, nggak ada perasaan. Jadi dia menjauhi semua lawan jenisnya. Bahkan tidak jarang bukan hanya lawan jenisnya yang ia benci ya, semua orang, bisa orang tuanya, bisa kakak adiknya, pokoknya dia nggak tidak mau didekatin, merasa risih gitu ya, benci lah. Selanjutnya adalah suka melamun ya, melamun, menyendiri, menghayalkan seseorang yang tadi itu. Lebih asik, dia merasa lebih asik, lebih nyaman ketika dia sendirian, terbuai dengan lamunannya, daripada harus ngumpul dengan keluarga, dengan teman-temannya, berada di lingkungannya ramai. Dia nggak suka gitu ya. Selanjutnya adalah nafsu makannya biasanya memang berkurang, saking pikirannya tadi hanya dikuasai perasaan rindu, kangen, terbayang-bayang, makan pun udah nggak selera gitu ya. Selanjutnya adalah mengalami gelisah atau cemas yang tidak jelas. Bisa juga gelisah ya diakibatkan oleh rasa rindu tadi kepada yang memeletnya tadi. Gelisah bolak-balik keluar masuk rumahnya ya, karena pengen sekali berjumpa tadi itu gitu ya, pengen ketemu. Nggak ada obat dari kegelisahan ini kecuali berjumpa dengan orang yang tadi memeletnya. Selanjutnya adalah ketika ia berjumpa ataupun berkomunikasi dengan dengan orang yang memeletnya tadi, ia taat, dia nurut gitu ya, dia taat banget sama orang yang memelet dia tadi itu. Apapun yang dibicarakan oleh orang yang memeletnya tadi, dia manut ya, manut bahasa Jawa itu nurut ya. Dia nurut, apapun yang disuruh dia akan jalankan, akan kerjakan gitu ya. Selanjutnya adalah sering mimpi berhubungan biologis dengan orang yang memeletnya tadi itu. Sering ya, jadi sering dijumpai dalam mimpi dan mengajak berhubungan. Dan apalagi setelah bangun dari tidurnya, nafsunya memuncah dan ingin berjumpa dengan orang yang memeletnya tadi itu. Gitu ya. Baik, itu tadi beberapa ciri-ciri seseorang yang terindikasi terkena sihir jenis pelet. Gitu ya. Adapun media-medianya kita akan sebutkan apa saja sih yang bisa menjadi penghantar dari sihir pelet itu. Ini untuk kewaspadaan kita ya, untuk kita agar lebih waspada, agar tidak mudah melakukan hal-hal berikut ini, melakukan atau menerima hal-hal berikut ini. Jadi sarana-sarana atau benda-benda yang bisa digunakan seseorang untuk memelet orang lain, pertama adalah foto. Ini yang paling umum, apalagi untuk akhwat, untuk perempuan, maka media yang paling banyak digunakan adalah foto. Zaman dahulu kalau orang mau cari foto itu susah gitu ya, zaman dahulu ya. Mungkin zaman dahulu itu masih pakai klise, belum ada sosmed, belum ada HP yang berkamera, maka kalau mereka mau cari foto itu agak kesusahan. Tapi zaman sekarang kalau ada target pelet, target sihir, tinggal dicari sosmednya, di download fotonya, di print, udah dikasihkan ke dukun. Maka itu sangat berbahaya dan kita harus hati-hati, jangan mudah memberikan foto atau menebar foto-foto kita, foto wajah apalagi ya, di sosmed gitu ya. Kedua adalah parfum. Hati-hati dengan ini. Ada juga parfum-parfum yang telah dimantra-mantrai sihir, yang jika parfum itu terhirup oleh targetnya, maka sihirnya bereaksi. Dalam hal ini adalah sihir pelet. Apakah saya pernah mendapati pasien yang terkena sihir pelet melalui parfum? Jawabannya adalah pernah. Pernah. Gitu ya. Entah itu parfum yang dicium langsung, dihirup langsung, ataupun disemprotkan ke benda-benda tertentu lalu dihiruplah oleh si targetnya tadi itu atau korbannya tadi itu. Misal dikasih boneka ya. Sebelum bonekanya dikasih, diolesin parfum yang telah dimantrai tadi terlebih dahulu. Bisa juga pakaian, baju segala macam lah. Makanya hati-hati untuk kalau menerima benda-benda dari seseorang yang tidak jelas gitu ya.
Apalagi seseorang misterius, jangan langsung dihirup, hati-hati juga jangan langsung disentuh, jangan langsung dibuka. Jadi misalnya bonekanya sudah sudah disemprot parfum, kita peluk, kita hirup, kita cium-cium, maka masuk tadi itu sihirnya ke dalam jasad kita melalui pernafasan lubang hidung ya, gitu ya, tenggorokan, hidung, tenggorokan, dan masuk ke dalam jasad. Bisa juga pakaian tadi itu dan yang lain-lain. Selanjutnya adalah media yang bisa digunakan adalah yang paling umum setelah foto ialah makanan atau minuman. Ini hati-hati juga. Nah teman-teman, bukan suudzon ya, waspada. Beda ya, suudzon dengan waspada itu berbeda. Mawas diri itu berbeda dengan suudzon. Di setiap ada yang memberi makanan dan minuman, terutama orangnya kalau nggak jelas, tiba-tiba ataupun nggak terlalu kenal gitu ya, tapi kita tahu dia suka sama kita, misalnya nggak ada angin nggak ada hujan ya, tiba-tiba ngasih makanan, ngantar minuman yang nggak jelas, dia bergelagat beda dari biasanya gitu, maka waspada ya, jangan langsung menuduh, tapi waspada saja. Ngasih makanan, minuman itu bahaya. Selanjutnya adalah si penyihir tadi atau orang meminta sihir tadi bisa menggunakan benda-benda yang pernah dipakai oleh pasien. Baju yang bekas dipakai, topi, sendal, dan lain-lain. Pokoknya benda-benda yang bisa dipakai pasien. Bahkan tak jarang ada juga yang melancarkan sihir peletnya itu dengan mencuri, maaf ya, pakaian dalam dari si korbannya. Makanya memang ada beberapa kasus yang pakaian dalamnya saat dijemur hilang. Ya, itu selain untuk yang lain, untuk digunakan untuk penderita fetish juga ya, fetish ya, gangguan jiwa, itu juga digunakan untuk sihir jenis pelet ya umumnya. Jadi jangan kalau mau jemur baju, menggantung pakaian, hati-hati. Terus oh ya, intinya pakaian atau barang yang bekas dipakai oleh pasien tadi ada bekas keringatnya, pernah disentuh, apalagi ada bekas keringatnya, maka itu gampang. Jam tangan gitu-gitu ya, apalagi ya, sarung tangan dan yang lain-lain. Selanjutnya bisa juga penyihir ini menggunakan sesuatu yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri. Tadi kan benda dari luar tubuh, sekarang adalah benda yang ada, atau salah satu benda yang ada di tubuh pasien itu. Salah satunya adalah rambut. Bisa menggunakan rambut. Makanya kalau teman-teman mengalami rambutnya rontok atau apa, itu jangan disapu keluar rumah sembarangan ya. Ya dibungkus, dilipat, dibuang ke tempat yang aman, dibakar atau dipendam gitu ya. Itu karena rambut itu bisa digunakan untuk media sihir. Sihir apapun sebenarnya, bukan hanya pelet. Apapun, rambut itu paling cepat. Seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau digunakan apa namanya, disihir menggunakan patahan sisir ya, mungkin itu kan bekas beliau ya. Nah, bisa juga rambut juga bisa itu ya. Selain tadi rambut, bisa juga air ludah ya. Makanya kalau kita benci dengan orang, jangan terlalu benci ya, nanti kita meludah di depannya dia, najis aku sama kamu, kita ludah, air ludahnya diambil, walaupun itu sudah kering, tanah bekas air ludahnya itu bisa digunakan untuk menyihir korbannya ya, gitu ya. Jadi dibawa tanahnya, dibawa ke dukun, itu bisa. Makanya hati-hati meludah-ludah sembarangan, menghina orang, jangan seperti itu ya. Air ludah, terus kuku dan yang lain-lain yang ada di anggota tubuh kita gitu ya. Oke. Itu tadi adalah media yang bisa digunakan, yang biasa digunakan oleh para penyihir untuk melancarkan sihirnya gitu ya. Nah, selanjutnya selain media-media yang tadi, rambut, bekas pakaian dan lain-lain, biasanya para penyihir juga membutuhkan data tambahan untuk melengkapi syarat-syarat sihirnya. Ya, untuk melengkapi ritualnya syaratnya, maka dibutuhkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah nama
nama si targetnya sendiri, nama aslinya si target. Yang kedua adalah tanggal lahirnya lengkap. Makanya kita hendaknya di sosmed atau dimanapun janganlah mudah untuk memberikan informasi detail mengenai diri kita. Diusahakan tanggal lahir itu disembunyikan saja, nggak usah ditampilin, gitu ya. Nggak usah mengharap itu ditampilkan supaya nanti kalau ulang tahun banyak yang tahu, banyak yang ngucapin. Tapi risikonya jauh lebih bahaya ya. Senangnya berharapnya untuk diingat, agar ulang tahunnya diingat, ternyata bisa jadi itu menjadi media sihir bagi orang lain. Lagi-lagi ya, bukan hanya sihir pelet saja, sihir yang lain juga bisa. Jadi sembunyikan tanggal lahir kita di sosmed. Yang ketiga adalah biasanya ia menggunakan mencari tahu nama ibunya. Nama ibunya. Para penyihir itu secara umum ya, bukan hanya untuk sihir pelet, untuk sihir-sihir yang lain juga biasanya meminta nama ibunya. Jadi kalau ada seseorang yang mau ngobati, nanya-nanya nama ibu ngapain ya. Jadi nasab kita ini sebenarnya dinisbatkan kepada ayahanda kita, ayah kita, bukan kepada ibu kita. Gitu ya. Jadi semoga informasi yang sudah saya berikan bermanfaat untuk kita jaga-jaga, untuk mawas diri, terutama untuk kaum wanita, teman-teman kita yang akhwat adalah yang paling sering menjadi korban sihir jenis ini, gitu ya. Tentu saja selain kewaspadaan kita dengan memperhatikan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi, ibadah adalah jadi kunci nomor satu untuk menghalangi kejahatan-kejahatan, baik itu dari jin ataupun manusia, untuk mengganggu kita. Dekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan melindungi kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita ini nyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kita ini memohon pertolongan. Selama kita memohon, selama kita dekat kepada Allah, maka insya Allah pertolongan Allah akan selalu hadir, perlindungan Allah akan selalu hadir. Jadi kata Allah, wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah manusia itu terkena sihir, tidaklah sihir itu mampu menembus manusia melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jin yang hebat, tidak ada dukun yang hebat kalau tidak Allah izinkan itu. Lalu bagaimana agar Allah tidak izinkan sihir itu menembus kita? Maka dekatlah kepada Allah. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah 5 waktu, zikir pagi petang, sabar kalau sedih, hilangkan kesedihannya, dan yang lain-lain ya. Sementara itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sihir pelet ini. Adapun nanti bagaimana cara penanggulangannya, insya Allah akan saya bahas dalam video mengenai pelet part 2 nanti insya Allah. Yang penting teman-teman perhatikan dulu ini, ada nggak ciri-ciri dari beberapa yang saya sebutkan tadi, ada nggak yang kita alami atau teman-teman kita alami. Kalau ada, segera hubungi peruqyah syariah terdekat, atau tunggu video saya selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana tips menangani atau menghilangkan sihir jenis pelet. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.